Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu bersama saya Arif Yono, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, kelas 3C. Nah, oke teman-teman, hari ini saya mau berbagi atau sharing-sharing bersama teman-teman sekalian mengenai sejarah dakwah. Oke teman-teman, apa sih yang terlintas di pikiran kita setelah kita itu mendengar kata sejarah atau dakwah? Nah, mungkin tentang masa lalu atau peristiwa-peristiwa pada zaman dahulu, atau mungkin yang terlintas di pikiran kalian itu mantan kalian yang mungkin sudah menjadi sejarah buat kalian. Nah, bisa jadi ya. Oke teman-teman, jadi sejarah dakwah itu berasal dari dua kata. Yang pertama adalah sejarah dan yang kedua adalah dakwah. Nah, sejarah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu syajaroh yang berarti pohon. Dan dakwah itu berasal dari kata juga dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u dakwatan. Dan kata da'a sendiri itu berarti menyeru, memanggil atau ajakan atau apa ya? Seruan, panggilan, ajakan begitu. Nah, kalau dakwah Islam bila kita artikan itu seperti halnya menyeru, mengajak atau memanggil kepada Islam seperti itu. Nah, kalau semisalkan kita gabungkan antara sejarah dan dakwah ini, nah ini bisa kita artikan sebagai sebuah peristiwa masa lalu manusia yang mendakwahkan atau menyeru atau memanggil dan mengajak orang-orang pada zaman dahulu itu untuk memeluk agama Islam atau kepada agama Islam semacam itu. Dan apa sih perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada saat itu baik secara langsung maupun tidak langsung begitu. Nah, teman-teman, kemudian akan muncul lagi pertanyaan, kapan dakwah pertama kali itu muncul dan siapa sih yang pertama kali dakwah itu? Nah, bila kita pahami secara umum, dakwah itu sebenarnya sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin konteksnya itu mengajak dalam hal kebaikan seperti nabi-nabi sebelumnya kan mungkin mengajak itu hanya sebatas di kaumnya sendiri seperti itu. Nah, bila kita konteksnya dakwah Islam itu yang melakukan adalah pertama kali mungkin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah diangkat atau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang nabi. Dan kemudian selama itulah Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam seperti itu. Dan Nabi Muhammad termasuk salah satu nabi, bukan salah satu ya, itu adalah nabi terakhir kita atau Khatamul Anbiya. Kemudian muncul lagi sebuah pertanyaan, di mana dakwah Islam pertama kali dilakukan? Nah, perlu kita pahami Islam lahir itu di kota Mekah dan kota Mekah itu berada di Jazirah Arab. Masyarakat Arab sebelum adanya Islam atau sebelum Islam masuk, mereka berbentuk kesukuan dan tidak mengenal yang namanya politik. Nah, sebelum Islam datang, kita sering mengenalnya sebagai zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, kebodohan di sini bukan berarti mereka bodoh dalam hal ilmu pengetahuan, tapi bodoh dalam hal akidah dan perilaku. Seperti yang kita ketahui, masyarakat jahiliyah itu memiliki karakter atau perilaku yang buruk. Salah satunya mungkin suka berfoya-foya, suka berjudi atau meminum khamr, kemudian mereka menyembah berhala, dan kemudian ada lagi mereka itu mengubur perempuan hidup-hidup. Nah, kemudian lanjut kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah,
dakwah Nabi Muhammad itu ada dua fase. Nah, yang pertama adalah fase Mekah yang berlangsung selama kurang lebih 13 tahun. Dan dengan metode dakwah baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan pada fase ini kita juga mengetahui peristiwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Nah, yang kedua itu adalah fase Madinah yang berlangsung kurang lebih 10 tahun. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, kemudian dakwah Islam dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang pernah menemaninya dalam berdakwah sebelumnya. Nah, kemudian dakwah Islam dilanjutkan pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, pada masa Bani Umayyah atau kita mungkin mengenalnya dengan dinasti Umayyah, dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah adanya Khulafaur Rasyidin dan memerintah dari tahun 661 sampai 750 Masehi dan didirikan oleh salah satu tokoh yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, kemudian pada masa Bani Abbasiyah. Nah, sebenarnya peradaban Islam itu terjadi pada masa Bani Abbasiyah, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan. Kita tahu banyak ilmuwan atau tokoh-tokoh Islam yang berperan dalam ilmu pengetahuan, salah satunya Ibnu Sina. Setelah itu, dakwah Islam berlanjut ke masa Daulah Utsmaniyah, di mana kita mengenalnya yaitu dengan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini memerintah sekitar hampir 7 abad dengan 38 sultan. Nah, masa kejayaan Turki Utsmani berada pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota dari Romawi Timur dan merupakan pusat agama Katolik. Dengan ditaklukkannya kota Konstantinopel ini dapat membuka jalan Islam selebar mungkin untuk menyebarkan agama, khususnya sampai ke Eropa. Artinya apa? Islam dapat menyebar begitu besar. Nah, setelah dakwah pada masa Daulah Utsmaniyah, dakwah Islam ini semakin menyebar khususnya ke wilayah Eropa atau bahkan sampai ke benua Afrika, Amerika, Australia, dan sampai Asia. Khususnya sampai ke negara kita yaitu Indonesia, di mana Islam menjadi mayoritas di negara kita karena tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam ke Indonesia itu menyebarkan dengan ramah sehingga masyarakat Indonesia ini mampu menerima Islam dengan baik. Seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau sharing-sharing kepada teman-teman sekalian, dan saya mungkin minta maaf bila ada salah kata atau materi yang saya sampaikan itu ada kesalahan. Itu mohon dimaafkan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.